Kembali bersama Alwi Shihab dalam DPS to the point. Pak Alwi, tadi renungan yang menarik bagi saya. Tetapi ada hal yang kita mungkin juga tidak bisa tutupi, yang justru ada di sekitar kita. Kan ada cerita soal radikalisme. Radikalisme itu bukan hanya milik Islam atau hanya ada pada sekelompok kecil orang Islam, tapi itu ada di berbagai kelompok agama dimanapun bisa terjadi. Yang di Indonesia menurut Pak Alwi gimana? Di Indonesia ini kalau dibandingkan dengan dunia Islam sekarang ini masih lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang di dunia Islam. Memang mata tertuju kepada Indonesia sebagai umat Islam yang lebih sejuk, lebih friendly, lebih manusiawi lah di dalam bahkan berinteraksi. jadi acuan, bukan? Menjadi acuan. Tokoh-tokoh dari luar datang mempelajari, bahkan politisi dari Inggris, dari Amerika datang mempelajari. Tetapi di samping itu juga ada keresahan di dunia Islam. Di dunia Islam, ada dan khususnya di Timur Tengah. Ada keresahan juga kenapa hal ini sampai terjadi. Jadi mereka juga menganalisa. Dan saya juga ikut merenung masalah-masalah ini. Kalau kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran, begitu indah mengajarkan toleransi, begitu indah mengajarkan saling hormat menghormati. Lalu mengapa umat Islam tidak mengacu kepada sumber ajaran? Nah, masalahnya banyak yang mengacu kepada pemahaman sumber ajaran, ide atau pendapat ulama-ulama dari sumber ajaran itu sendiri, sehingga ini yang menjadi acuannya, bukan Al-Quran menjadi acuannya. Tapi apakah ada, ya itu tentu mungkin apakah sumber pertama, bukan sumber pertamanya, tapi sumber kedua, sumber ketiga dan seterusnya, lalu kemudian mungkin juga menjadi ideologis begitu? Iya, dia bisa menjadi bagian daripada kepercayaan mereka seakan-akan ini adalah bagian dari Islam sendiri. Saya kasih contoh ayat yang jarang orang mau buka ayat ini. Karena apa? Begitu indah menjadikan kerukunan antar kita umat beragama ini jelas di dalam Al-Quran. Ada ayat yang berbunyi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap kelompok kita berikan, ini firman Tuhan, ajaran, syariat, jalan, orientasi. Lau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Tuhan mau, dia bisa jadikan manusia ini hanya agamanya satu. Betul. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Tuhan mau melihat tiap syariat yang diberikan kepada, taruhlah dari umat Yahudi, umat Kristen, umat Islam, Tuhan mau melihat sampai di mana dia konsisten terhadap ajaran ini. Lalu dilanjutkan dengan ilallahi marji'ukum jami'an. Jangan bertikai, karena ujung-ujungnya semuanya ini akan kembali kepada Tuhan. Lalu ayat yang lain diteruskan dengan ayat la tus'aluna amma ajramna. Kamu yang non-muslim, katakan wahai Muhammad, kamu yang non-muslim tidak akan bertanggung jawab terhadap crime yang kami lakukan. Seakan-akan menjadi muslim adalah crime. Wala nus'alu amma ta'malun. Dan kami umat Islam, katakan wahai Muhammad, kami umat Islam tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Dia tidak katakan crime yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan. Katakan wahai Muhammad bahwa kalian semuanya akan dikumpulkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan membuka pertikaian kalian, dan dia akan membuka yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ini kan toleransi. Itu betul. Toleransi yang begitu indah. Artinya tidak ada alasan sebetulnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau sikap radikal untuk kemudian menjadikan itu sebagai landasan untuk melakukan tindakan kekerasan, bukan? Justru itu. Ini Tuhan mengajarkan Muhammad untuk berbuat demikian, berinteraksi dengan kelompok non-muslim, bahwa kita tidak boleh mengatakan Anda itu keliru. Walaupun kita yakin Anda keliru, kami harus menghormati karena Anda juga yakin kami keliru. Betul. Nah, ini yang tidak
kelihatan kita pupuk, Pak. Kalau kita mau mengacu kepada ayat ini, maka ayat ini jelas. Ada lagi ayat yang mengatakan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan sama sekali tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, untuk berlaku adil kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi agama kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Apakah ada umat non-muslim yang mau mengusir umat Islam dari Indonesia? Tidak ada. Tidak ada yang memerangi agama Islam di Indonesia. Jadi kita tidak salah kalau kita berbuat baik sama mereka. Tapi bukankah misalnya juga ada alasan-alasannya? Kan ini kan bukan sekedar karena akidah, lalu kemudian itu juga bisa karena ada alasan ekonomi atau alasan politik, lalu kemudian orang melakukan hal-hal seperti ini, bukan? Iya, saya kira alasan politis itu sangat valid, Pak. Jadi kalau umpamanya kita sekarang melihat antara kelompok Sunni dan Syiah ini kan pada masa Syah tidak ada masalah sebenarnya. Syiah yang pada masa Syah itu dengan sekarang ya sama saja. Ya, tetapi adanya infiltrasi pengaruh dari Iran yang mengkhawatirkan dunia Sunni ini menjadikan lalu masalah hubungan antar mazhab ini lagi menjadi keruh. Nah, apabila hal ini bisa diredam, dan ini Syekh Azhar juga sudah menghimbau pihak Iran untuk jangan berdakwah di kelompok Sunni, sehingga tidak ada rasa seakan-akan kelompok dari Iran, kelompok Syiah ini ingin mensyiahkan orang Sunni. Nah, tapi politis ini sangat penting karena apa? Ada poros di situ. Betul. Poros Iran ini kan ke Syria, lalu Libanon. Nah, ini tentu mengganggu kelompok Amerika dan Qatar, Saudi dan begitu sebagainya. Politik sudah jadi complicated di dalamnya, Nah, Prof. yang kita harapkan di Indonesia ini kan tidak menyentuh kita ini. Tidak ada urusan kita untuk ribut-ribut di sini. Biarlah kita ini tenang-tenang saja, kita menghormati perbedaan. Orang kita bisa menghormati perbedaan kita dengan agama lain, masa di dalam kelompok Islam sendiri kita tidak bisa menghormati perbedaan? Ada pertanyaan saya satu, Prof. Ini kan sebetulnya kita sekarang sudah demokratis. Artinya partai-partai itu banyak, termasuk partai-partai Islam. Dulu ketika Orde Baru, ini kan terlalu sedikit pilihan. Pertanyaan saya adalah, demokrasi ini kenapa tidak dimanfaatkan? Misalnya kelompok-kelompok radikal untuk masuk dalam kelompok politik untuk kemudian memperjuangkannya dalam proses demokrasi yang sama, bukan? Iya, tapi masalahnya kalau kelompok-kelompok radikal ini ada yang tidak sejalan dengan mainstream. Iya, umpamanya menganjurkan khilafah, lalu tidak mengakui Pancasila. Bagaimana mereka mau ikut di dalam arus demokrasi ini atau demokratisasi ini? Ini tentu saja tidak akan bisa sejalan dan sejiwa dengan partai-partai yang sudah menganggap Pancasila adalah sudah suatu hal yang tidak bisa kita ganggu gugat, dan ini menjadi pemersatu kita. Kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan kembali selepas jeda.